Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, eh, kami masih ada dua narasumber lagi yang kemudian harus menyampaikan materinya karena ini berkaitan dan ini akan menjadi lebih komprehensif lagi. Yang eh, selanjutnya adalah dari perguruan tinggi. Kami paham Bapak Ibu di sini banyak yang dari perguruan tinggi, sehingga bagaimana kemudian kampus perguruan tinggi merespon adanya buku digital ini bagi proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi tersebut. Apakah kemudian habit para mahasiswa yang saat ini mungkin lekat dengan dunia digital akan lebih tertarik terhadap buku digital, ataukah memang ada cerita-cerita yang lain? Bersama kita semua sudah ada Bapak Dasmadi, Ketua Dr. Haji Dasmadi SEMM, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Selamat siang Pak Dasmadi, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Andi. Eh, Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Sehat di Palembang Pak ya? Di Palembang, Pak. Ya, Oke. ini sudah mengikuti dengan seksama tadi luar biasa. Siap Bapak, izin Bapak, tentu yang akan Bapak sampaikan pasti akan sangat eh, banyak dan mendalam, tapi mohon izin sekali karena keterbatasan waktu kita tadi agak sedikit mulur, mungkin ada peserta yang juga belum beristirahat begitu. Jadi tapi saking semangatnya kami rasa masih sangat banyak yang berpartisipasi pada siang hari ini. Mungkin waktu kurang lebih 30 menit Bapak beserta dengan tanya jawab. Silahkan Pak Dr. Dasmadi bisa menyampaikan materinya, bagaimana respon perguruan tinggi terhadap buku digital ini. Kepada Pak Dasmadi langsung saja waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andi Wahyono, moderator sekaligus Direktur Penerbit Pena Persada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini yang membuka refleksi dan diskusi kaitannya dengan eh, era digital di dunia penerbitan. Khususnya memang ini sudah secara komprehensif tadi kita bahas, ada dari penulis ternama dari Ibu Asma Nadia, ada dari Ketua IKAPI, ada dari Perpusnas, dan ini menjadi diskusi yang komprehensif yang harapannya nanti kita bisa paling tidak memberikan kontribusi untuk pemahaman kaitannya dengan literasi digital ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan ringkas cepat karena memang waktunya juga terbatas begitu ya. Namun demikian, karena banyaknya peserta, saya yakin ini ada Bapak Ibu dosen, ada praktisi, ada dari perpustakaan, termasuk ada mahasiswa, doktoral juga. Di sana ada Pak Adi Saputro dan teman-teman yang bergabung. Tentunya ini menjadi melengkapi gitu ya pada siang hari ini. Tidak lupa saya juga menyampaikan selamat ulang tahun milad ke-5 PT Pena Persada. Semoga tambah sukses dan maju serta memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan literasi di Indonesia. Bahkan nanti mungkin di Bookcaster yang kita siapkan ini kebetulan kami juga menginisiasi dengan rekan-rekan dosen di tetangga ya, negara tetangga, ada dari Malaysia dan Singapura. Cuma hari ini sebenarnya mau bergabung, masih menunggu izin resmi, tetapi nanti dalam tulisannya akan memberikan eh, wawasan juga kaitannya dengan eh, literasi digital di perguruan tinggi di kampus eh, Malaysia dan Singapura. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen untuk materi pada hari ini. Nanti mungkin sudah dibahas secara mendalam tadi dari sudah nampak Bapak Ibu?
Eh, tampilannya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terlihat Pak, sudah terlihat ya. Oh, baik. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan respon perguruan tinggi terhadap digitalisasi buku di Indonesia. Tentunya ini secara komprehensif melihat secara menyeluruh ya. Mungkin kalau kita yang sehari-hari berada di wilayah khususnya mungkin di Jawa gitu ya, mungkin agak apa berbeda ya dengan kita mungkin yang ada berada di luar Jawa karena memang distribusi dan tingkat infrastruktur gitu ya sangat berbeda kaitannya dengan dunia digital. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagai pendahuluan, jadi memang digital ini menjadi sebuah keniscayaan Bapak Ibu yang harus kita hadapi khususnya dalam eh, apa eh, era sekarang ini yang dimana perguruan tinggi harus merespon dengan cepat perkembangan ini ya. Artinya memang literasi digital ini akan memberikan begitu banyak peluang khususnya untuk inklusivitas akses pendidikan Bapak Ibu. Artinya memang dengan digital ini membuka semua peluang-peluang yang selama ini terbatas ya dalam sisi mungkin akses dan sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu, nanti juga akan saya sajikan beberapa data yang realita yang kita hadapi di negara kita Bapak Ibu. Artinya beberapa data ini yang akan melengkapi tadi ya mungkin disampaikan dari Ketua IKAPI sudah sangat lengkap, tetapi nanti Bapak Ibu ada sisi lain yang mungkin nanti juga akan membuka referensi kita kaitannya dengan digital di perguruan tinggi. Karena memang digitalisasi buku khususnya di perguruan tinggi ini sebuah keniscayaan ya, artinya memang harus segera kita respon dan kita hadapi. Tentunya nanti kita melihat ya fakta yang ada di lapangan karena memang kita menyadari Indonesia ini sangat luas sekali ya, artinya memang tidak serta-merta data yang kita dapatkan ini sama di semua provinsi ya, artinya memang nanti akan coba saya sedikit paparkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tren buku digital ya ini memang sangat pesat sekali karena bagaimanapun sekarang ini kebiasaan membaca ya khususnya mungkin saya berbicara kaitannya mahasiswa ini tentunya ada pergeseran Bapak Ibu karena memang bagaimana yang dulu mungkin kita membaca buku sudah kita harus berubah ya. Tadi ada disampaikan bahwasanya berbagai peningkatan penggunaan teknologi ya khususnya gadget mungkin ya jadi luar biasa di kalangan masyarakat. Tetapi memang kalau untuk melihat angka penjualan e-book ya jadi setiap tahun memang ada peningkatan. Tadi juga di Perpustakaan Nasional juga disampaikan. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu memang kita tidak bisa terlepas ya artinya memang keterbatasan infrastruktur teknologi itu menjadi perhatian khusus ya. Mungkin Bapak Ibu saya sampaikan dari ini kita di sini juga mati lampu gitu ya. Jadi memang kalau mungkin klise ya artinya Bapak Ibu yang mungkin tinggal di wilayah Indonesia Barat dan mungkin di Jawa ya, mungkin udah jarang kata-kata mati lampu atau ini. Tapi di sisi yang lain itu yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi memang tidak serta-merta. Sekarang memang sedang giat misalnya ada perpustakaan digital. Nah nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Saya mengutip Bapak Ibu, mungkin di layar juga bisa kita saksikan bagaimana data dari Perpustakaan Nasional ya. Jadi target kegemaran membaca ini 71,3% ya di target yang ditetapkan. Namun demikian Bapak Ibu kita juga melihat ya hasil data dari UNESCO bahwasanya
minat baca ya atau tingkat literasi Indonesia itu masih sangat rendah ya. Jadi kalau kita melihat data yang ada ya, jadi menurut UNESCO itu minat baca Indonesia masih 0,001%. Artinya dari 1.000 orang yang eh, dari 1.000 orang penduduk Indonesia hanya satu orang yang rajin membaca. Dan ini memang eh, data yang harus kita hadapi begitu ya. Saya juga mengutip Bapak Ibu dari data lembaga OECD ya 2023. Ini adalah organisasi kerjasama dan pembangunan ya yang menyatakan bahwasanya tingkat dari literasi membaca kita ya ini masih 50% ya dari jumlah mahasiswa siswa. Ini sumbernya dari Kemendikbud ya. Bahwasanya memang ini banyak faktor Bapak Ibu. Jadi indeks baca nasional ya yang hanya 37,32% ya dipengaruhi bagaimana dimensi akses, artinya kemudahan untuk mendapatkan informasi dan budaya membaca itu sendiri. Jadi memang ini masih sangat memprihatinkan begitu ya faktanya. Jadi kita masih jauh tertinggal dari Singapura dan masih di bawah Vietnam, masih di bawah Brunei Darussalam dan bahkan kita masih ada di bawah Malaysia. Nah ini Bapak Ibu mungkin kita juga melihat ya bagaimana tren membaca Gen Z dan Alpha. Jadi Bapak Ibu Gen Z ini adalah jumlah terbesar, artinya yang hari ini menjadi mahasiswa kita Bapak Ibu. Jadi usia-usia inilah yang memiliki tren membaca yang didominasi oleh konten digital Bapak Ibu. Jadi memang ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Artinya memang tingkat kemauan membaca ini kalau dilihat data ya dari Gen Z dan generasi Alpha yang sekarang ini mungkin dihadapkan pada mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang sekarang masih menuntut ilmu ya, mereka cenderung memang menyukai membaca bacaan yang singkat ya, dan interaktif dan visual. Artinya memang informasi yang didapatkan atau tren membacanya ini yang serba dangkal ya, artinya mendapatkan informasi tetapi memang tidak secara mendalam ya. Jadi memang kalau kita melihat algoritma yang mempersonalisasi rekomendasi bacaan ya serta komunitas digital seperti BookTok dan Bookstagram ya memang sangat mempengaruhi minat baca. Jadi nanti ada benang merah Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Memang dalam dunia digital Bapak Ibu kita memang dihadapkan pada perbandingan nyata ya. Jadi efektivitas buku fisik dan buku digital. Jadi buku fisik memang kelebihannya ya, artinya kita membahas kaitannya dengan literasi digital. Nah, ini masih pentingkah ya buku fisik gitu ya? Karena memang itu tadi Bapak Ibu, ada banyak-banyak faktor yang memang kita tidak bisa menyamaratakan demikian ya. Artinya memang dari banyak faktor tadi ya. Kalau memang kita ketahui ya Bapak Ibu, kalau memang buku fisik ini memberikan kelebihan ya, artinya memang tidak bisa menggantikan buku digital karena buku fisik ini tentunya memberikan lebih fokus ya karena dibaca secara langsung dan bisa tahan lama serta pemahamannya yang lebih mendalam. Artinya mahasiswa atau kita bisa mengakses buku fisik itu secara tidak ada keterbatasan dan tidak memerlukan perangkat tertentu ya. Misalnya kita harus punya WiFi atau mungkin harus ada paketan ya dan tentunya lebih tahan lama. Di sisi yang lain memang kalau buku fisik tentunya lebih berat ya, artinya ada fisik yang harus kita bawa lebih mahal dan dalam kepraktisan dalam pencariannya memang tidak
lebih cepat dari buku digital. Yang di sisi lain, Bapak Ibu, buku digital memang portable, fleksibel, lebih murah dan tentunya ramah lingkungan karena tidak perlu dicetak. Eh, Kekurangannya memang rentan distraksi, ya. Juga mungkin tidak bisa membaca secara lama karena memang ada unsur ketegangan mata dan tentunya membutuhkan perangkat teknologi. Artinya kita harus ada media yang memang kita butuhkan dalam mengakses buku digital. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi buku fisik ini tentunya lebih mendalam, ya, lebih baik dalam pembelajaran dari mahasiswa karena memang buku fisik lebih bisa kita baca berulang dan itu tidak membutuhkan eh, apa sumber daya lainnya, ya, perangkat teknologi. Tapi untuk buku digital ini memang keunggulannya adalah dalam mobilitas dan aksesnya lebih cepat. Memang dalam kehidupan nyata, dalam pelaksanaan pembelajaran, kombinasi keduanya ini itu menjadi hal yang terbaik, Bapak Ibu, karena memang mahasiswa tidak bisa dilepas hanya dengan buku digital, karena minat baca dari mahasiswa kita memang kita harus akui masih sangat perlu ditingkatkan, demikian. Selanjutnya, dampak positif digitalisasi buku untuk perguruan tinggi, ini dari sisi positifnya Bapak Ibu, memang kita sangat dimudahkan dalam aksesnya, ya. Jadi mahasiswa atau dosen ini punya akses yang luas untuk koleksi buku dari mana saja, ya, tentunya kapan saja melalui perangkat digital dan untuk meningkatkan kemudahan pembelajaran serta penelitian. Buku digital atau literasi digital ini tentunya efisiensi biaya, ya. Jadi memang tidak perlu buku cetak, ya, distribusinya juga cepat, penyimpanan juga tidak perlu secara fisik, gitu, ya. Memang untuk anggaran tentunya perguruan tinggi harus mengalokasikan lebih tinggi investasinya karena memang akses ininya terbatas, begitu, ya. Artinya masih ada masa untuk bisa diakses, tidak bisa diakses untuk selamanya. Selanjutnya, inklusi pendidikan. Jadi memang digitalisasi ini meningkatkan akses bagi mahasiswa di daerah terpencil, ya. Artinya memang menciptakan kesempatan belajar yang lebih merata. Ya, Pak, mungkin ada. Lanjut. Nah, masih bisa enggak? Sinyalnya hilang. Baik, Bapak Ibu, eh masih mohon maaf mungkin agak terputus-putus, ya, sinyalnya. Baik, saya lanjutkan. Eh, Dampak negatif dari digitalisasi buku, artinya sisi negatifnya tentunya ada, Bapak Ibu. Jadi tentunya ini ada ketergantungan infrastruktur teknologi, ya. Bahkan mungkin bagi wilayah tertentu tidak memungkinkan, ya, karena memang masih seringnya kekurangan energi kaitannya dengan mungkin pendukung, ya, listrik ataupun akses internet yang sangat kualitasnya yang belum baik, gitu, ya. Tetapi memang terjadinya sisi kekurangan dari digital buku atau digitalisasi buku adalah kurangnya interaksi fisik, ya. Artinya dengan buku, artinya ada sisi lain yang mungkin tidak tersentuh dengan adanya digitalisasi buku. Termasuk risiko, ya, tingginya pelanggaran hak cipta. Karena kalau tadi, ya, misalnya dalam bentuk PDF sudah bisa diakses dan memungkinkan PDF ini bisa didistribusikan tanpa izin, begitu, ya. Terus memang untuk memulai digitalisasi buku atau perpustakaan memang investasi di awal sangat tinggi.
Eh, Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti konferensi internasional perpustakaan dan beberapa kita melihat bagaimana perkembangan literasi dan perpustakaan di kampus-kampus di Singapura. Saya melihat Bapak Ibu, jadi ada perbedaan budaya literasi. Jadi kalau itu yang dalam diskusi kami dengan Perpusnas juga waktu itu juga hadir, itu menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Jadi di beberapa kampus nasional di Singapura itu saya lihat memang koleksi fisik buku itu tetap dipertahankan dan jumlahnya tidak sedikit ya. Artinya memang eh, setelah kita diskusi panjang memang buku fisik ini tidak bisa menggantikan begitu ya. Artinya secara fungsi totalitas menggantikan buku digital karena memang ada aspek-aspek lain yang mungkin tidak didapatkan dalam penggunaan perpustakaan digital atau digitalisasi atau buku digital di perguruan tinggi begitu. Jadi ini saya melengkapi paparan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya digitalisasi ini memberikan kesempatan mahasiswa di seluruh Indonesia ya, termasuk tadi di daerah terpencil untuk bisa mengakses materi pendidikan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini akan mendukung pembelajaran jarak jauh dan memperluas akses terhadap sumber daya akademik tanpa terbatas oleh lokasi atau ketersediaan buku fisik. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak terlepas dari kekurangan yang ada dalam pelaksanaan digitalisasi buku, karena memang dukungan pemerintah ya dan infrastruktur yang berkembang ini perlu kebijakan. Makanya tadi disampaikan dari Ketua IKAPI bagaimana policy dari digitalisasi ini tentunya tidak bisa hanya dilaksanakan hanya sepihak, karena memang kaitannya dengan kebijakan, rule-nya ada di pemerintah dan tadi juga disampaikan bahwasannya buku di Indonesia ini di bawah kementerian apa? Karena berbagai kementerian juga punya roadmap konsep sendiri-sendiri begitu ya. Namun itu menjadi buah tantangan bagi kita, khususnya perguruan tinggi yang di Indonesia jumlahnya sangat banyak ya, tetapi mempunyai berbagai perbedaan infrastruktur pendukungnya, karena tidak semua perguruan-perguruan tinggi ini punya eh, apa eh, kapital yang sama gitu ya untuk menyiapkan akses kemudahan akses untuk perpustakaan digital, untuk kemudahan akses untuk berlangganan buku digital dan sebagainya. Jadi memang eh, ke kebijakan atau arah dari policy dari pemerintah ini sangat menentukan bagaimana kesuksesan digitalisasi buku di perguruan tinggi, karena memang tidak terlepas ya, apalagi contoh kasus ya di perguruan tinggi swasta ya yang kami hadapi masih banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang eh, perlu ditingkatkan kemampuan digitalnya ya. Mungkin agak klise Bapak Ibu. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah-daerah terpencil itu belum pernah menggunakan laptop ya. Belum tahu bagaimana cara mengakses digital teknologi atau menggunakan AI dan sebagainya. Masih banyak sekali Bapak Ibu, dan itu eh, kenyataan yang ada. Jadi memang penerapan digitalisasi buku di perguruan tinggi memang memerlukan waktu ya, karena memang banyak sekali fakta di lapangan mahasiswa-mahasiswa kita yang berasal mungkin dari daerah-daerah terpencil gitu ya, itu masih sangat belum mengenal teknologi ya, dan itu jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu. Jadi memang ini menarik Bapak Ibu, karena memang fenomena ini menjadi bahan untuk kita bisa memberikan kontribusi ke depan arah kebijakan pemerintah kita melalui mungkin kita juga ada asosiasi IKAPI, ada penerbit-penerbit yang mana ini menjadi kontribusi nyata untuk memberikan masukan atau memberikan
masukan yang optimal agar ya digitalisasi ini masih butuh sosialisasi, masih ada pendukung infrastruktur yang cukup untuk mensukseskan era digital yang kita hadapi. Jadi tantangan dan prospek ke depan Bapak Ibu, jadi meskipun digitalisasi buku menawarkan banyak keuntungan ya, jadi tadi saya sampaikan bagaimana kemudahan akses, terus efisiensi biaya, perguruan tinggi masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur ya. Terus juga sosialisasi tentang hak cipta dan ketidakmerataan akses perangkat di kalangan mahasiswa. Ya, ini yang kami hadapi di khususnya mungkin juga di kampus-kampus di Sumatera gitu ya. Jadi kami juga di bulan November itu kita juga ada raker yang itu juga kita menjadi bahasan juga. Jadi dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, digitalisasi di perguruan tinggi ini diperkirakan masih terus berkembang ya. Tetapi ini juga akan memberikan peningkatan kualitas dan inklusivitas dari pendidikan di masa depan. Itu menjadi prospek ke depan Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, jadi masa depan digitalisasi buku khususnya di perguruan tinggi ini juga tentunya nanti akan banyak sekali penggunaan platform yang lain, serta sekarang yang jadi tren adalah AI gitu ya. Namun dalam pelaksanaannya ini memang kita harus menanamkan sisi-sisi lain yang mungkin ini akan menjadi ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, digitalisasi buku adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, namun ini tidak serta-merta dan tentunya tidak mudah dilakukan secara langsung. Artinya memang kalau akses masyarakat Indonesia ke internet sudah sangat tinggi, namun ini juga diupayakan adanya kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta kolaborasi dan inovasi. Ya, tantangan seperti kita ketahui, misalnya penggunaan teknologi serta platform digital ya, seperti AI, IoT, Big Data. Nah, ini tetap harus menyentuh aspek ekonomi sosialnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kecerdasan emosional ya untuk berinteraksi di dunia nyata itu sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana penelitian yang kita lihat perusahaan-perusahaan begitu banyak yang mengeluhkan kinerja dari Gen Z ya yang sudah lulus dari perguruan tinggi, tapi ada sisi-sisi lain yang mungkin tidak terperhatikan, dan itu menjadi ranah perguruan tinggi khususnya karena menjadi penghasil kaum intelektual gitu ya, yang tentunya tidak hanya menggantungkan pada kemampuan teknologi, karena ada aspek sosial, ada aspek psikologis, ada di sana mungkin kalau kita kenal dengan adab, ada sopan santun, nilai-nilai budaya timur yang mungkin memang tetap harus kita jaga, dan mungkin sisi-sisi itu dalam penggunaan teknologi yang sekarang ini digunakan ya, itu harus bisa membawa alumni dari perguruan tinggi itu punya kecerdasan emosional, karena memang kalau semuanya hanya tergantung pada teknologi tanpa kita sadar, kita akan terbawa pada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mengurangi interaksi sosial kita, padahal kita hidup dan bersosialisasi di kehidupan nyata gitu ya. Jadi selain itu perguruan tinggi juga harus menjadi pelopor dalam memanfaatkan digitalisasi ini. Tentunya ini dilakukan secara komprehensif dan secara menyeluruh begitu ya, agar menjadi kebermanfaatan buku digital ini benar-benar bisa dirasakan ya. Dan kesimpulannya mungkin
pelaksanaannya memang harus ada kombinasi gitu ya. Tidak bisa serta-merta buku digital ini menggantikan buku fisik karena memang banyak hal tadi Bapak Ibu, ada infrastruktur, ada daya dukung, ada mungkin kecerdasan emosional, ada beberapa hal yang itu yang mungkin menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk tetap mengkolaborasikan ya buku-buku fisik dan buku-buku digital yang itu akan menjadi melengkapi dalam pendidikan tinggi di Indonesia khususnya untuk mahasiswa yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu paparan saya karena keterbatasan waktu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih Pak Andi Wahyono. Terima kasih Pak Dr. Dasmadi atas pemaparannya, sangat faktual terhadap kondisi di perguruan tinggi. Khususnya juga kita tidak bisa melepaskan bahwa kondisi mahasiswa kita dalam dunia digital juga tentu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Melek digital dan pemahaman penggunaan dan fasilitas akses digital juga tidak sama. Nah, ini yang juga perlu menjadi menarik gitu ketika perguruan tinggi atau di satu sisi mahasiswa memerlukan ataupun dekat dengan dunia digital, tapi di sisi yang lain juga kesiapan digital itu sendiri itu juga tidak bisa atau belum merata sepenuhnya untuk seluruh mahasiswa kita. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Dasmadi, bagaimana buku digital ini jika kemudian masuk ataupun digunakan di perguruan tinggi. Seperti yang sebelumnya, kami memberikan kesempatan kepada para peserta sekalian untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Dr. Dasmadi tentang respon perguruan tinggi terhadap buku digital ini. Silakan, barangkali ada yang langsung bertanya langsung, kami persilahkan untuk mengangkat tangan atau bisa juga bertanya dalam kolom chat. Silakan, kami persilahkan kepada para Bapak Ibu hadirin peserta webinar sekalian, ada yang memberikan respon ataupun pertanyaan terhadap paparan dari Pak Dr. Dasmadi tadi. Kayaknya sudah sangat jelas, Pak. Siap, Pak. Kami juga tadi baru di chat, Pak Dr. Dasmadi rupanya juga akan segera melaksanakan kegiatan yang lain, sehingga kemudian mungkin waktunya tidak bisa banyak, tapi sekali lagi dari jauh-jauh dari Palembang membersamai kami sebuah kehormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dr. Dasmadi atas kesediaannya membersamai kita pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri, mungkin bisa menyampaikan closing statement Pak untuk kegiatan kita ataupun kepada seluruh peserta sekalian. Kepada Pak Dasmadi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andi. Kebetulan di kampus ada persiapan KI gitu ya, kunjungan industri ke Malaysia dan Singapura, jadi hari ini masih harus ada pembekalan. Mungkin sebagai closing statement, jadi era digital tentunya tidak bisa kita hindari Bapak Ibu, kita harus siap menerima perubahan dan memang itu ada falsafah berubah atau punah gitu ya. Tidak ada pilihan kecuali kita harus berubah dan harus maju serta meraih peluang yang ada, baik itu mahasiswa, dosen, tentunya ini menjadi peluang dan tentunya kita harus cepat merespon perkembangan zaman karena memang falsafah berubah atau punah itu nyata adanya. Itu saja sebagai closing statement, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dasmadi atas kesediaannya. Sekali lagi selamat, sukses atas semua prestasinya. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus kita jalankan di waktu yang selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dasmadi dan tepuk tangan kepada Pak Dasmadi untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin kita lanjut kegiatan masih. Siap. Terima kasih Bapak.